Mati berkali lah. Ikan surat kan gabus, ikan mujair, cair lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, terutama nikmat iman Islam, kesehatan, lapangan waktu serta umur sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat bertemu kembali silaturahmi kita, yaitu guru-guru dari An-Nafis, sekolah An-Nafis TK, SD dan SMP. Alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi, mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak mengundangkan dosa yang kita ucapkan, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita selalu mengucapkan salawat atas beliau, keluarga serta para sahabat, insyaallah mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati tentunya Sohibul Bait, berkeluarga di rumah ini. Yang kami hormati Al-Ustaz Ikron Khan. Nah, dan ini dia yang tadi dia. Dan dia katanya nama aslinya kurang lebih Muhammad Ikron Panjaitan. Nah, gitu yang kurang lebih. Iya. Satu marga Pak Imron. Selanjutnya yang kami hormati para kepala sekolah, dewan guru dari sekolah Nafis. Pada hari ini kita akan mendengarkan tausiah ceramah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz nantinya. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita langsung saja, waktu pun gak lama. Jam 12 selesai kata Ustaz Ridwan. Jadi ikan sifatnya gabus, lebih cepat lebih bagus. Dikasihkan mujair, nanti Ustaznya cair lagi. Demikian corong ini saya berikan kepada Ustaz Rongkan. Kami persilakan dengan segala hormat. Udah siap, Bu? Nah, jelas ya. Belum makan siang mungkin, jadi diam aja. Udah siap, Bu? Udah siap, Pak? Siap. Ayo kita pulang. Siap mendengarkan tausiah, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang tua kita bilang, siapa yang menjawab salam ada sakitnya, insya Allah disembuhkan oleh Allah Ta'ala. Ada keinginannya di tahun 2020 yang belum tercapai, insya Allah akan dicapai, akan dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ada hutangnya dilunaskan oleh Allah. Maka saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari bunyinya nampak ada utangnya macam ini. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Ya Hanan, ya Mannan. Allahumma innana bi anna nashhadu an la ilaha illa antallah, antal ahad, antas somad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul alim.
Summa sadaqallahul azim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, serta berselawat pula kita kepada paduka alam Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal. Atur hormat saya kepada ahli bait, keluarga berkeluarga di rumah ini, kepada guru-guru sekolah An-Nafis, YPIT, TK, SD dan SMP yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang saya tahu di sebelah kanan saya Ustadz Ridwan Rangkuti, di depan sebelah kiri saya Ustadz Julis. Nah, ini yang saya tahu. Tapi kalau saya perkenalan satu persatu jam 12 cuman perkenalan saja, tak habis-habis. Kalau perkenalan saja ceramahnya singkat, saya cuma menyampaikan sedikit, khawatir terburu-buru. Kalau terburu-buru tak sampai nanti isi ceramahnya. Kalau tak sampai isi ceramahnya buru-buru salah cakap. Kalau salah cakap habis. Kalau sudah habis jatuh. Banyak orang besar karena salah cakap bangkrut dan jatuh. Betul? Betul aja lah biar cepat. Nah, itulah. Ada suami berangkat ke kantor, buru-buru tergesa-gesa. Mau berangkat ke kantor, mau berangkat ke sekolah mengajar, tetapi karena tergesa-gesa, akhirnya rahasia pun bisa terbongkar. Tak percaya ibu? Takut ibu-ibu ini. Tak percaya ibu? Terbongkar gara-gara buru-buru. Pak, kata istrinya, iya mah. Papa nggak sarapan? Enggak mah, di kantor ada. Pak, papa nggak minum teh? Enggak mah, di kantor ada. Papa buru-buru. Pak, papa nggak cium kening mama? Enggak mah, di kantor ada kok. Hancur. Maka akibat terburu-buru tergesa-gesa, rahasia pun bisa terbongkar. Saya tak mau itu. Maka ibunda, ayahanda, dewan guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang ingin saya sampaikan adalah 3 pesan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu, bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang hidup dan bertemu dan berjumpa Rasulullah disebut dengan sahabat, baik sahabat besar ataupun sahabat kecil. Ustadz, kenapa ada sahabat besar? Sahabat besar adalah orang yang hidup dan dia telah mukallaf dan dia telah akil balik dan dia mengerti dan dibebankan hukum syariat Islam kepadanya, maka inilah disebut dengan sahabat besar. Adapun sahabat kecil adalah orang yang belum akil balik dan dia jumpa dan bertemu Rasulullah, itulah disebut dengan sahabat kecil. Tapi ada sahabat besar. Siapa namanya? Namanya adalah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ketika itu didatangi oleh anak muda, lalu bertanyalah anak muda, wahai Ibnu Mas'ud, aku gelisah galau merana, bahasa kita gegana. Gelisah galau merana. Wahai Ibnu Mas'ud, berikan aku nasihat, berikan aku petunjuk agar aku tidak gegana galau merana. Lalu apa kata Ibnu Mas'ud? Wahai anak muda, kalau engkau gelisah, kalau engkau gundah gulana, engkau sudah punya harta, engkau sudah mengajar menjadi seorang guru, gajimu sudah lengkap, hidupmu sudah ada, anak, istri, cucu engkau punya, tetapi kenapa engkau tidak bahagia? Maka apa kata Abdullah Ibnu Mas'ud? Utlub qalbaka, cari hatimu, fi salasi mawatin, cari hatimu pada 3 tempat. Kalau gundah merana kosong tak tahu arah tujuan, maka carilah pada 3 tempat. Apa tempat yang pertama? Indasima'il Qur'an, mencari hati pada tempat kita mendengarkan Al-Quran. Hari ini banyak anak muda ketika stres, ketika menjadi yang ia inginkan tetapi tidak terima. Misal ada anak muda kepengen menjadi polisi, pengen jadi TNI, pengen jadi PNS, tetapi yang ia khayalkan tidak seindah Allah berkehendak lain. Banyak frustasi, dia masukkan minuman-minuman yang haram, dia masukkan pil-pil yang maaf, kalau dia meminumnya macam maaf hewan yang kehilangan kesadaran, maka ketika itu tidak menyelesaikan masalah. Banyak orang bilang kalau engkau punya masalah, minum ini minuman yang enak, sekali teguk kau langsung fly, kau langsung menghayal, kau tidak memikirkan masalah yang sedang engkau hadapi. Maka kalau kita teguh, apalah artinya kehidupan ini?
sampai mabuknya hilang. Lalu apa arti kehidupan ini? Tetapi itu tidak semua kita lakukan. Yang kita lakukan adalah kalau gelisah, galau, merana, kosong, hampa, tak berarti, maka dengarkan kepada kalimat-kalimat atau bacaan Al-Quran. Maka mudah-mudahan hati yang kosong, hampa, tak berasa, terlebih adalah wanita. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba air mata menetes, jatuh di pipi. Datang suaminya, menengok istrinya menangis. Kenapa kau nggak tahu aku bang? Dari tadi pagi perasaanku nggak enak, nggak tenang. Rupa-rupanya istrinya gelisah, tak tahu apa masalah, tak tahu apa yang ingin terjadi. Maka dengarkan untuk membaca Al-Quran. Apa kata Nabi orang yang senantiasa membaca Al-Quran? Iqra'ul Quran, bacalah Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Maka Al-Quran itu akan datang di hari kiamat menjadi syafaat, menjadi sahabat yang menolongnya. Kalau kita bicara tentang sahabat, bedakah sahabat dengan teman? Beda. Kalau teman adalah orang yang datang ketika kita jaya, teman yang datang ketika kita sukses. Tetapi sahabat, apapun kondisi kita, dalam keterpurukan, dalam sedih, dia ada. Maka kata syair Arab mengatakan, sodikuka man abkaka laman adhakaka. Temanmu adalah yang ketika engkau bersedih, dia ada. Yang ketika engkau tertawa, dia juga ada. Jadi teman itu bukan yang ada saat kita tertawa, tetapi ketika kita sedih, dia hilang entah kemana. Maka sesungguhnya itulah sahabat. Terlebih adalah sahabat yang bisa mengajak dan membawa kita kepada surga. Maka jangan pernah dilepaskan. Apa kata syair Roma Irama di dalam lagunya? Sesungguhnya nilai teman yang saling setia lebih dari saudara. Tetapi bila di antara kita seiman seagama, seumpama tubuh ada yang terluka, sakitlah semuanya. Maka begitulah agaknya teman. Hari ini kita cari teman kalau kita senang ada dia. Tetapi kalau kita lagi terpuruk jatuh, aduh, sangat sulit kita mencari teman yang seperti itu. Maka mudah-mudahan hari ini kita berkumpul, Allah berikan berkah. Terlebih adalah menyambung silaturahmi. Nabi mengatakan, man syarrahu ayyubsatolahu fi rizqih aw yunsa'alahu fi athari wal yasil rahimahu. Maka siapa yang mau dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ustadz, dipanjangkan di sini bagaimana maksudnya Ustadz? Usia kami seharusnya 40, dipanjangkan jadi 10 lagi Ustaz, jadi 50 tahun. Bukan. Maka doa kita, Allahumma tawil umurona, ya Allah panjangkan umur kami. Bukan berarti umur kita dipanjangkan Allah menjadi bertambah. Seharusnya meninggal di usia 50, bertambah 10 tahun. Bukan, tetapi ada berkah di situ. Maka kalau imam-imam kita di masjid kita berdoa, itu menandakan umur kita berkah. Itu yang minta. Maka ibu sama bapak kalau di rumah sholat malam, bapak yang berdoa, ibu jadi makmum di belakang, ibu aminkan. Apa yang diucapkan sama imam, aminkan. Tapi tengok-tengok juga, kadang-kadang ada bapak-bapak ini yang penting bahasa Arab, tak tahu pula kita apa arti yang dibaca sama bapak. Allahumma rzuqni zaujatan jamilatan saniatan. Ibu di belakang, amin. Ibu tahu artinya apa? Ya Allah, umarzukni, berikan aku zaujatan, istri, jamilatan saniatan, istri kedua yang cantik. Ibu dibilang belakang, amin. Oh, pantas doa ibu dikabulkan. Kenapa ibu mengaminkan kuatkan? Maka tengok-tengok juga apa yang diaminkan. Ibunda ayah anda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ketika kita membaca Al-Quran, itu tidak dihitung, melainkan huruf-huruf di dalam Al-Quran sudah ada ganjaran pahalanya. Karena apa kata Nabi? Man qara'a harfan, siapa yang membaca satu huruf min kitabillah, dari ayat Al-Quran,
maka falahu bihi hasanatun, maka baginya satu pahala, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu pahala akan dikalikan menjadi 10 lipat kebaikan. Lalu apa kata Nabi? La aqulu alif lam mim harfun, aku tak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif lam mim itu adalah lam itu harfun, wa mimun itu harfun, wa lamun itu harfun. Lam itu satu huruf, alif itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf kalikan 10 menjadi 30. Kita membaca basmalah saja 19 huruf dikalikan 10, banyak pahalanya. Maka bacalah Al-Quran. Ketika hati tidak tenang, hati gundah gulana, perbanyak membaca Al-Quran. Hari ini ibu yang punya suami dalam keadaan seperti ini, pandemi COVID-19, Corona, COVID-19, banyak hari ini masalah kecil yang seharusnya bisa dihilangkan dan masalah besar bisa dikecilkan, tetapi gara-gara keadaan sekarang banyak rumah tangga dan angka perceraian meningkat, dikarenakan kita harus tinggal di tempat yang sama, bersama orang yang sama, dengan durasi yang lama. Pasti ada problem, betul? Masalah kecil gara-gara menaruh handuk basah di spring bed, begaduh. Suaminya direpeti sama bininya, diam saja. Dimarahi sama istrinya, diam saja sampai handuk tuh kering. Terakhir suaminya nanya, mau kemana bang? Mau ke kamar mandi lagi. Lo kok mandi? Baru siap mandi tapi gerah dengar ocehanmu aja. Mandi lagi suaminya. Setiap hari kita harus menjaga kebersihan. Kadang-kadang kita pulang ke rumah, maaf, keadaan ekonomi sekarang lagi terpuruk. Kerjaan kadang-kadang yang seharusnya memang kita full aktivitas, tetapi karena COVID, apalagi guru, kita di samping harus mencerdaskan anak bangsa, tetapi kita disuruh online. Bagaimana? Kita juga punya kegiatan, kita juga punya anak, murid yang kita didik. Orangnya bukan sedikit banyak, maka itulah kita dikuras dengan tenaga. Maka disinilah kalau kita tidak dibarengi dengan membaca Al-Quran, tidak mendengarkan Al-Quran, maka yakinlah hati kita tidak akan pernah tenang. Maka untuk para istri, tetaplah untuk kita senantiasa mendengarkan Al-Quran, terlebih melantunkannya, membacanya. Dengan demikian nasihat daripada Ibnu Mas'ud akan sampai dan masuk ke dalam hati kita. Berapa banyak hari ini istri-istri mengeluh. Kalau saya tengok ibu-ibu guru sini tak ada yang mengeluh, ya kan Bu? Tapi kalau ibu-ibu yang lain bukan guru, dia tak tahu bagaimana menenangkan dan menghadapi dirinya. Mereka gampang dan mudah terucap kata-kata yang kasar. Ketika suami pulang ke rumah, capek, letih, pulang dari sekolah, pulang dari kerjaan, dek, buatkan teh manis. Dibuatkan sama bininya. Tetapi gitu dibuatkan sama bininya, istri dari dapur sampai ke ruang tamu, suara ngomel berisik sampai. Dibuatkan teh manis, dimasakkan air, tetapi dia bilang sama suaminya, oh bang, tadi bang aku ngambil tempat Kak Inur telur 2 papan, beras 4 kilo, cabai bawang 2 kilo, semuanya bang totalnya 450.000, sekalian bayar tarian uang anak ngaji. Nah bang, teh manis tak terminum teh manis, betul Ustaz Ridwan. Maka banyak suami-suami sekarang keluar rumah bukan karena dia tak betah di rumah, tetapi karena maaf, istri-istri rumah tak mengerti keadaan suami. Suami sudah capek di luar, pulang ke rumah aturan mendapatkan servis, mendapat ucapan yang baik. Maka Al-Quran mengatakan adanya pernikahan litaskunu ilaiha, mendapatkan ketenangan. Maka banyak bapak-bapak nyanyi sambil naik kereta, ku pulang malam karena tak tahan mencari hiburan di luar rumah. Tapi kalau di sini nggak ada macam gitu bapak-bapaknya, sorry loh. Kak Julis, nggak ada. Itu bapak-bapak di sana. Sini tak pulang terus. Tak pulang terus. Maka ketika itu yakinlah kalau hati kita gundah gulana, tak ada ketenangan, maka bacalah Al-Quran.
Maka orang yang senantiasa membaca Al-Quran, maka Nabi mengatakan, Al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Maka orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia bersama malaikat yang patuh dan taat kepada Allah. Dan orang yang membaca Al-Quran, sementara bacaannya maaf masih terbata-bata, maka Nabi mengatakan, walladzina yaqra'ul Qur'an wa yata'ta'u fihi, maka dia terbata-bata, tersendat-sendat. Maka Nabi mengatakan, wa huwa alaihi syaqun lahu ajrani. Maka orang semacam ini akan mendapat 2 pahala. Pertama pahala belajar, yang kedua pahala membacanya. Maka ayahandaku, ibunda yang dimuliakan Allah, jangan pernah sia-siakan untuk kita tidak membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sedemikian indah menciptakan alam semesta dan seisinya. Kalau pabrik kereta, sering saya sampaikan, mengeluarkan sepeda motor yang kita pakai, mengeluarkan HP yang kita pakai, mereka juga mengeluarkan yang namanya buku panduan. Ketika itu apa mereka keluarkan? Agar buku itu sesuai pemakaian yang kita gunakan, tidak terlampau berlebihan yang mengakibatkan barang atau elektronik itu rusak. Begitu juga Allah Ta'ala ciptakan kita, semua yang ada di dalam ini Allah berikan satu petunjuk, apa itu Al-Quran. Maka bacalah Al-Quran. Pertama, Ibu, Bu, ayo mana ibu? Bu, masih gadis ibu. Ya kalau di sekolah dipanggil ibu kan? Ibu guru sekolah An-Nafis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu masih satu yang saya sampaikan, pesan dari Abdullah ibnu Mas'ud. Ada 2 lagi. Kira-kira tahan tidak kalau saya sampaikan ini, Bu? Mana suara ibu-ibu ini? Oh, Bu? Tahan. Kalau sampai jam 2 tahan kira-kira? Tahan, saya yang pulang. Ngapain pula kita jam 2 di sini, lama kan? Baru masuk kita pesan Abdullah ibnu Mas'ud yang kedua. Apa itu Ustaz? Pesan dari Abdullah ibnu Mas'ud, kalau hatimu gundah gulana, hatimu hampa tak berasa kosong, maka hadirlah di majalisiz zikri, di tempat-tempat zikir. Zikir itu artinya apa Ustaz? Mengingat. Apa yang kita ingat Ustaz? Allah. Ustaz kalau ingat mantan gimana Ustaz? Buanglah mantan pada tempatnya. Kenapa gitu Ustaz? Karena banyak hari ini rumah tangga yang sudah menikah gara-gara hadirnya mantan, tidak sedikit perceraian itu terjadi. Awalnya itu ada 5. Yang pertama adalah fatabassamun, senyum. Awal bermula dari senyum. Ketika senyum masuk nazratun, pandangan. Ketika sudah senyum, pandang-pandangan. Makanya ada lagu, pandangan pertama awal aku berjumpa. Ada jumnya juga, berjumpa. Jadi ketika pertama fatabassamun nazratun, pandangan. Ketika nazratun masuk yang ketiga, fakalamun, berbicara. Kalau sudah fakalamun, masuk yang keempat, faliqaun, jumpa. Setelah itu baru masuk janji. Maka ketika itu hati-hatilah rumah tangga yang sudah menikah, yang sudah ada anaknya. Kalau tidak dibarengi dan dibatasi dengan kita mengingat kepada majelis-majelis zikir, maka yakinlah tidak jarang rumah tangga yang berpisah, awalnya harmonis, sekarang menjadi sinis. Yang dulunya manis, sekarang jadi bau amis. Yang dulunya makan pakai ikan dencis, sekarang pun makan pakai kecap manis. Maka kalau tidak dilandasi dengan kita hadir di majelis zikir, maka hari ini, pada siang hari ini, kita sudah melakukan apa yang disampaikan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, yaitu hadir di majelis-majelis zikir. Maka ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Ustaz, zikir itu bagaimana Ustaz? Apa kami membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar seperti imam yang di masjid? Itu juga bisa. Tetapi zikir yang paling mudah, paling sederhana, saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan. Mudah diucapkan tetapi berat timbangannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu Ustaz? Subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Ucapkan senantiasa zikir, ucapkan senantiasa dalam keadaan apapun. Ustaz, sambil kami masak pagi boleh Ustaz? Boleh.
Zikir yang paling mudah, yang sering dinyanyikan di lagu anak muda, Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Sambil ibu menggoreng ikan ajaib. Pernah ibu menggoreng ikan ajaib? Ikan ajaib itu kepalanya 2, ekornya 1, badannya 2. Namanya ikan asin tebola. Nah, itu banyak di daerah Matapaur. Masuk ke dalam. Kemudian setelah ibu menggoreng ikan ajaib, sambung ibu mencuci piring. Jangan lupa, jangan putus. Astaghfirullah Rabbal Baroya, Astaghfirullah minal khotoya. Piring bersih, air mata jatuh di pipi, piring pecah 1. Sedih, tak apa-apa, tapi tetaplah kita berzikir mengingat Allah. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Adapun orang-orang yang senantiasa beriman, mereka senantiasa qiyaman, sedang dalam keadaan tegak, mereka ingat kepada Allah. Wa qu'udan, sedang dalam keadaan duduk seperti ini, mereka mengingat kepada Allah. Wa ala junubihim, mereka sedang berbaring pun ketika Allah beri penyakit, mereka pun juga berzikir kepada Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka senantiasa mengingat penciptaan langit dan bumi. Inilah orang-orang yang senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada gundah gulana, tidak ada ketenangan di dalam diri, hampa tak berasa kosong. Maka hadirlah di tempat-tempat zikir. Banyak hari ini kita ustadz-ustadz, terlebih adalah di Sergai ini ada namanya mimbar Sergai, termasuk di dalamnya ada Ustadz Ridwan, kepala sekolah SD kita. Bergabung juga Ustadz Julis. Maka hadirlah di tempat-tempat zikir. Dengan demikian hati kosong, hampa tak berasa, yakinlah semua itu akan teratasi, akan terobati. Bu, Bu, mana ibu-ibu? Mana di dalam menjawab? Bu Guru, hadir Pak. Hari ini kita bilang Allah menciptakan kehidupan anugerah, betul? Tetapi yang namanya kehidupan tidak ada satupun yang tak ada masalah. Semua pasti ada masalah, betul? Anak hadir jadi masalah. Tak punya anak lebih masalah. Punya suami masalah, tak punya suami lebih masalah. Punya istri masalah, tak punya istri juga lebih masalah. Punya harta masalah, tak punya harta lebih masalah. Tetapi di Indonesia nih Bu, hanya satu yang tak bermasalah. Apa itu Ustaz? Mengatasi masalah tanpa masalah. Pegadaian Syariah. Bukan iklan nih. Nanti Ustaz nih bawa bisikan dari Pegadaian Syariah. Bukan. Jadi kehidupan ini semua pasti ada masalah. Siapapun orangnya pasti ada masalah. Maka Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sebesar dan sebanyak apapun masalah yang kita hadapi, bawalah masalah kita ini kepada yang menciptakan masalah. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirlah di majelis-majelis zikir. Lalu pesan dari Abdullah ibnu Mas'ud yang ketiga, kalau hatimu kosong, hampa tak berasa, engkau merasa kehidupan ini sangat sempit, engkau sudah tak tahu lagi, langit seakan sudah di tepi ubun-ubun. Maka pesan Abdullah ibnu Mas'ud ketika itu, kalau hatimu kosong, hampa tak berasa, utlub qalbaka, cari hatimu fi awqatil khulwah, cari hatimu di keheningan malam, ketika orang lain semua niam, naum, tidur. Maka ketika itu engkau membentangkan sajadah, engkau berdoa, mengadahkan tangan ke langit, memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini yang jomblo-jomblo, jomblo fisabilillah, maka jangan engkau meminta kepada yang dititipkan hati, tetapi mintalah kepada yang maha membolak-balikkan hati.
Hari ini yang mereka engkau menyangka tak mungkin menjadi milik engkau, tetapi ketika engkau mengetuk pintu langit, engkau berdoa di sepertiga malam, ketika itu doa akan sampai. Ketika itu kegelisahan hati akan hilang, maka ketuklah pintu langit. Hari ini ibu yang hidup dalam kegelisahan, rumah kadang kita bandingkan dengan rumah tetangga dengan orang lain. Enaknya rumah tetanggaku, rumahnya besar, jangankan untuk bersandar, untuk duduk nongkrong, untuk main bola pun bisa di dalamnya. Rumah awak kecil, ukurannya pun RSSSSSS. Apa itu Ustaz? Rumah sangat sederhana, sempit sehingga suami istri selonjor pun sikut-sikutan. Sempit luar biasa. Tetapi bersyukurlah kita kepada Allah. Kenapa? Banyak orang kaya, kita cuma naik sepeda motor, tetangga kita punya mobil Pajero. Dengar pula kawannya, aku pun juga punya Pajero. Apa Pajero? Panas nang mana Pak Pajero? Panas nang jobo, adem nang jero katanya. Rupanya dapur karena anginnya silir, banyak angin masuk. Rupa-rupanya kalau kita bersyukur kepada Allah, orang kaya memang enak, hujan tak kehujanan, panas tak kepanasan. Tetapi banyak orang kaya, setiap tanggal 5 dia pening. Kenapa? Banyak kredit yang mau dibayar, yang mau diselesaikan. Kalau hari ini kita kadang-kadang tak bersyukur, maaf. Banyak suami kalau yang tak bersyukur lewat bini orang, dia katakan Masya Allah. Lewat lagi bini orang, dia katakan Subhanallah. Ditegur sama bininya, Astagfirullah. Kenapa? Karena tak bersyukur. Tetapi ketika syukur itu hadir, datang kepada kita, yakinlah kehidupan kita akan tentram, adem, ayem. Maka ibunda, ayahanda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau hidup mau berkah, kalau hidup mau hadir rasa syukur, yang paling mendasar adalah jangan pernah kita melihat ke atas tentang kekayaan. Wala tanzur ila man fawqakum walakin unzur man asfala minkum. Kalau engkau mau bersyukur, jangan lihat orang yang kaya di atas engkau, tetapi lihatlah man asfala minkum. Aspal itu di mana, Bu? Di bawah. Maka asfala minkum, lihatlah orang yang paling menderita di bawah kita. Maka bersyukur itu akan hadir ketika apa yang kita punya kita mensyukuri. Maka kebahagiaan bukanlah kita memiliki segalanya, tetapi kebahagiaan bagaimana kita bisa mensyukuri keadaan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya buka sesi tanya jawab. Ada ibu guru ataupun bapak guru yang ingin bertanya, kalau bisa saya jawab, insya Allah saya jawab. Tak bisa saya jawab, saya jadikan PR, nanti saya jawab sama ibu dan bapak guru sekalian. Kami persilahkan bagi ayahanda dan ibunda sekalian. Tanya. Ayo yang udah punya suami, Wilda, ayo tanya Bu. Kayak enggak di situ. Mulai kalian udah pengalaman. Ada yang mau bertanya? Kalau tak ada bertanya, kita tutup dengan doa.